wabarakatuh teman-teman, sahabat-sahabat. Kembali ke channel Onsa, obrolan santai dimanapun, kapanpun kita akan berbicara, akan kita ngobrol bareng Bang Ali. Iya. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat baik. Sekarang tinggal di mana? Sekarang saya tinggal di Bogor. Di Bogor. Ya. Bogornya di mana? Bogornya di Caringin. Ya tempat kita bersama kita. Sekarang kesibukannya apa Bang? Kesibukan saya ngajar ya. Jadi ya dari pagi itu sampai tidur lagi ya, ngajar gitu. Ngajar, mendidik anak-anak supaya Indonesia ini memiliki generasi emas gitu. Masya Allah. Iya. Itu ya, memiliki juang yang tinggi seperti para pahlawan kita. Karena yang sering kita lihat ya di medsos itu anak-anak kecil itu sudah megang HP, gadget gitu kan, tanpa pengawasan orang tua, sehingga orang tua tidak tahu menahu dan anak pun ya tenggelam dalam gadgetnya gitu. Apa sih yang menyebabkan kebanyakan anak-anak itu fokus sama gadgetnya? Sebenarnya mereka itu bukan fokus terhadap gadgetnya, tetapi tidak ada orang tua yang ingin membersamai anaknya. Itu dia. Karena anak itu adalah tanggung jawab orang tua, ya kan? Iya betul, tanggung jawab orang tua. Iya, karena seorang ayah, seorang ibu, ya kan, mereka ya menciptakan ya bukan pokoknya ya mereka itu produknya orang tua gitu kan, anak-anak gitu kan. Betul. Ya kan? Ya maka orang tua adalah tanggung jawabnya. Gitu. Kalau misalnya ya dari kecil sudah diberi gadget gitu dan orang tuanya pun sibuk, ya maka anak itu bakal kecanduan dan fokus terhadap gadget sehingga lupa terhadap orang tua. Maka di sini adalah kita tidak bisa menyalahkan anak. Iya betul. Ya kan? Karena gitu. anak itu memang tanggung jawabnya orang tua kan. Iya tadi itu yang saya katakan. Tapi kalau misalkan anak ini ke sekolah udah dikasih ke gurunya, itu kembali kepada guru sama orang tua harus kerjasama. Iya, harus berkolaborasi. Iya, antara guru dan juga orang tua. Karena guru saja tidak cukup. Ya, guru itu ya guru itu digugu dan ditiru. Benar. Ya walaupun guru memiliki tanggung jawab, contohnya nih ada anak nih dimasukin ke pesantren atau sekolah, itu emang udah tanggung jawab guru. Ya, tetapi ketika mereka pulang ke rumah, ya pasti yang mereka akan lakukan itu sesuai lingkungannya gitu. Kalau misalnya lingkungan keluarganya yang broke home atau yang nggak bagus, ya maka akan kembali gitu, seakan-akan ilmu yang didapat di sekolah itu percuma. Gini nih Bang, kalau Bang mendidik itu pertama apa sih yang dirasakan pertama kali mendidik seorang anak siswa ya? Iya. Ya, kalau pertama kali saya mendidik itu, ya mendidik anak, ya. Kira-kira susah apa gampang? Susah gampang sih, ya. Karena itu adalah pengalaman pertama ya. Dan anak-anak dijadikan percobaan gitu. Ya, tapi saya juga hati-hati ya. Kita walaupun saya mencoba mendidik tapi dengan ilmu gitu, walaupun pengalamannya masih baru gitu. Yang pertama yang saya rasakan sih masih kaku gitu ya, nggak ya bagaimana, tapi saya terus menerus ya mencari ilmunya dan juga mempraktekannya. Karena dari ilmu mendidik itu bukan banyak teorinya, tapi harus banyak prakteknya sehingga menghasilkan teori. Apa sih persiapannya sebelum mendidik? Apakah kita langsung mendidik tanpa kita mempunyai ilmu atau kita langsung mendidik dengan cara
pengalaman terus sampai anak itu menjadi masya Allah luar biasa gitu. Ya tentunya ya, soal namanya pendidik itu tidak bisa dadakan. Ya karena yang dadakan itu tahu bulat digoreng ratusan. Ya jadi pendidik itu, seorang pendidik itu nggak bisa mendadak ya. Maka pendidik itu ya maka harus mempersiapkan ya ilmu-ilmunya, ilmu parenting dan juga ilmu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, itu bagaimana mendidik dari umur saya, dari di umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu ada tuh ilmunya gitu. Jadi nggak sembarang mendidik. Nah, dan kita tidak bisa menyamakan antara umur 6 tahun dan umur 10 tahun. Umur 10 tahun kita tidak bisa samakan dengan umur 15 tahun. Umur 15 tahun kita tidak bisa samakan. Maka di situ ada ilmunya. Dan kita harus tahu gitu, tahu betul gitu. Karena ini manusia, bukan robot. Ya kalau misalnya robot ya karena itu kan kalau robot ya rusak bisa diperbaiki sistemnya. Tapi kalau ini kan anak ya kan, orang hidup gitu. Kalau gagal ya bisa jadi yang ditakutkan adalah gagal selamanya. Itu dia. Ini Bang supaya teman-teman juga tahu di rumah bagaimana caranya kita itu meneladani seorang anak atau panutannya apa sih kira-kira, kita harus pegang kemanakah panutannya, apakah kita megang dari seorang nabi ataupun dari apa panutannya untuk bisa anak itu menjadi seorang yang masya Allah luar biasa, menjadi soleh. Caranya gimana tuh Bang? Ya jadi pasti ya anak itu yang pertama dia akan melihat apa yang dia lihat maka dia akan lakukan. Ya ketika dia sudah melihat dia akan bertanya-tanya seperti itu. Maka pertama ya dia akan melihat orang yang pertama kali, yaitu ayahnya, ibunya gitu. Berarti yang pertama ayahnya dulu. Iya ayahnya. Apakah ayahnya atau anak ini terus kan beda-beda anak yang lebih dia cintai. Kadang-kala perempuan cintanya sama ayahnya. Kalau laki-laki kadang-kadang kebanyakan cinta sama ibunya. Apakah dia harus begitu atau mereka wajib diajari ayah sama ibunya? Ya justru kan tadi panutan itu kan teladan ya. Ya berarti anak itu ya harus memiliki teladannya kan apa yang dia lihat. Ya pasti ketika kecil itu ya anak kecil itu akan melihat orang tuanya terlebih dahulu gitu. Kalau orang tuanya memberikan contoh yang baik ya kan, bermuamalahnya baik, insya Allah anaknya juga akan menjadi baik gitu, menjadi lebih baik. Nah setelah itu kalau ayah atau orang tuanya menginginkan anak itu seperti pejuang-pejuang yang pejuang-pejuang kita ya di zaman dulu ya, seperti pahlawan Indonesia, pahlawan muslimin, maka di situ harus ada storytelling gitu. Storytelling. Jadi bisa ayah atau bunda ya bisa menceritakan ya pahlawannya, sehingga anak itu bisa mengimajinasikan, membayangkan dan bisa ya, mengikuti jejak-jejak mereka seperti itu. Nah itu dan, juga di barat juga kita sering nonton film-film banyak kan, film-film Disney itu yang sebelum tidur ibunya membacakan storytelling agar anak itu bisa tahu apa yang akan dia cita-citakan ke depannya. Apakah kita mengikuti barat atau memang udah ada hasilnya dari Islam sendiri? Ya pasti ya, kalau barat kan itu datangnya dari negara kafir gitu. Ya, orang-orang kafir. Kalau misalnya kita ya ingin sukses dunia dan akhirat, banyak tuh hero-hero orang dari muslim itu
Contohnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan banyak lagi yang lainnya. Apalagi ini generasi terbaik ya, generasi para sahabat gitu kan. Terus juga ada Muhammad Al-Fatih. Betul. Iya, siapa Muhammad Al-Fatih? Ya, penakluk Konstantinopel ya kan. Di mana Konstantinopel itu adalah benteng ya terkuat gitu. Tidak ada yang bisa menerobos benteng tersebut kecuali oleh seorang ya lelaki yang bernama Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih juga dididik ya. Itu bukan dididik secara dadakan gitu. Muhammad Al-Fatih ini memiliki orang tua yang hebat, dan dibalik itu memiliki guru yang hebat. Masya Allah. Iya. Jadi seperti itu, maka orang tua dan guru juga di sini butuh kolaborasi. Tadi kan. Di situ storytelling ya kan. Pokoknya storytelling itu harus penting. Ya bagaimana kan kita bisa lihat tuh. Ya anak-anak kecil tuh kalau misalnya habis nonton dia tuh langsung memperagakannya gitu. Contohnya kayak Iron Man dia langsung peragakan, terus Spiderman bagaimana tangan mengeluarkan dari tangannya. Iya betul itu dia. Maka di sini kita karena itu adalah hero hayalan ya, mana hayalan hanya imajinasi saja, dan itu adalah pembohongan terhadap anak gitu, karena apa yang dia lakukan itu tidak bisa gitu kan ya. Maka lebih baik ya kita ceritakan ya sejarah pahlawan yang benar-benar yang real gitu, yang real. Banyak pahlawan di Indonesia juga banyak. Seperti Imam Bonjol kan, Imam Bonjol, Soekarno ya, sang proklamasi ya kan. Terus juga yang takbir itu siapa? Bung Tomo. Bung Tomo. Yang dimana dia menyuarakan untuk jihad, semangatnya itu dia. Nah seperti itu gitu. Nah, maka di sini ya, guru butuh orang tua agar berkolaborasi. Walaupun ya orang tua menitipkan anaknya ya di sekolah untuk menimba ilmu, tapi ilmu tersebut bukan dikoleksi. Tapi ilmu tersebut harus diamalkan dalam kehidupan dirinya gitu. Dan orang tua membantu anak tersebut untuk mengembangkan ilmunya dan menerapkan dalam kehidupannya. Oke. Gitu. Siap seperti itu. Nah, bicara tentang sekolah, ini sekolah bagusnya pagi berangkat atau pulang balik lagi, atau memang bagusnya sekolah itu 24 jam di pesantren full time. Jadi bagusannya yang mana? Jadi di pesantren atau di sekolah umum gitu. Bagusannya yang mana? Kalau ini tentu ya pandangan orang itu berbeda-beda. Ya. Ada yang mengatakan pesantren itu bagus, ada yang mengatakan juga sekolah umum itu bagus. Ya, dan itu ya tergantung sekolah dan tergantung pesantren. Orang tua di sini ya harus mencarikan sekolah umum atau pesantren yang terbaik, karena nggak semua pesantren itu baik gitu ya, nggak semua sekolah umum juga baik gitu. Maka di sini harus mencari yang terbaik. Yang terbaik intinya ya, gitu dia, mencarikan yang terbaik. Nah untuk di selagi lurus ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak terlepas dari itu. Betul kan? Iya. Dan di pesantren itu ya, kalau misalnya orang tuanya sibuk ya kan, dua-duanya kerja, kalau pandangan saya sendiri ya, lebih baik anak itu dimasukkan ke pesantren daripada ya anak itu ya mencari perhatian dari orang lain ya, dan orang tuanya tidak mengetahui. Ya, lebih baik dimasukkan ke pesantren ya, bertemu dengan teman-temannya ya dari berbagai daerah, dia mengenal teman-temannya dari berbagai daerah terus juga mengenal para ustadz-ustadznya, menjauhi memperdalami ilmu agamanya ya kan, ya seperti itu ya. Terus juga memperdalami ilmu umumnya seperti itu, karena di pesantren itu yang dipelajari bukan hanya agama saja. Dan saya katakan, orang yang masuk pesantren itu bukan berarti masa depannya harus jadi ustadz. Iya,
di sini terkadang beberapa anak berpikir seperti itu ya. Justru pesantren itu adalah tempat ya dia dididik untuk lebih mengenal tentang Islam gitu, karena Islam adalah agamanya gitu. Islam itu agamanya. Kalau misalnya dia tidak mengenal agamanya, bagaimana ya kan dia bisa sukses di akhirat gitu ya kan. Gitu. Dan di sini banyak contohnya gini lah. Nah, contohnya seperti inilah ya, dia memiliki nama. Kalau misalnya ya, kalau nggak seseorang ya, kalau dia tidak tahu dirinya itu gimana itu? Kalau orang orang yang tidak tahu terhadap dirinya, nah, kira-kira itu disebutnya apa? Gila. Nggak tahu orangnya. Iya, seperti itu. Dia bilang muslim tapi dia nggak tahu apa itu Islam. Iya, betul, itu kan betul. Iya. Ya seperti itu. Nah, maka dari itu pesantrennya. Nggak harus jadi ustadz itu. Jadi mau apapun cita-citanya silahkan gitu. Yang penting agamanya gitu. Contohnya mau jadi pilot silahkan, kan nggak boleh gitu ya. Pilot, hafiz, paham agama itu kan itu bagus, luar biasa kan, mantap. Iya, atau nggak pengusaha, hafiz, paham agama itu kan keren gitu kan. Iya. Tapi ini ilmu agama adalah harus diutamakan gitu. Dan yang kedua itu sekolah umum. Kalau sekolah umum ya kalau misalnya orang tuanya bisa mengawasi anak tersebut dan mendaftarkan anaknya di sekolah yang bagus ya, bertaraf misalnya internasional ya gitu kan, itu nggak apa-apa gitu, silahkan aja kalau misalnya orang tuanya bisa tanggung jawab dunia akhiratnya. Ya, kalau dunia insya Allah ya, orang tua bisa gitu kan ya. Tapi untuk akhiratnya ya, karena sebagian keluarga ada yang kurang paham dalam ilmu agamanya. Nah kalau misalnya di umum itu ya, kalau misalnya yang biasa-biasa saja ya bisa jadi ya lingkungannya nggak bagus, ntar bisa ke bawah teman. Karena pengaruh terbesar itu ya adalah lingkungan dan teman. Nggak ada lagi selain lingkungan dan teman itu. Pengaruh yang terbesar ya. Lingkungan teman itu cepat sekali. Terus itu aja teman-teman, sekian. Selamat menonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.